Milanisti dimanapun kalian berada. Forza Milan. Ya, jumpa lagi dengan saya Runghan. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas dan memprediksi big match lanjutan matchday ke-16 antara AC Milan menghadapi juara bertahan Juventus. Ini menarik big match kali ini di mana AC Milan sementara ini berada di posisi puncak klasmen, sedangkan Juventus berada di posisi kelima dengan raihan poin 27 poin dengan satu kekalahan dan masih menyimpan satu pertandingan menghadapi Napoli ya, karena hasil banding dari Napoli diterima jadi harus tanding ulang. Laga yang akan berlangsung dini hari nanti, di mana akan bertanding di San Siro, markas AC Milan, di mana kita tahu di pertandingan nanti Juventus lebih diunggulkan sebagai tamu, dan AC Milan justru sebagai tuan rumah serta pemuncak klasmen sementara tidak terlalu diunggulkan. Dengan persentase yang saya catat di sini 43% untuk Juventus, 36% untuk AC Milan dan 21% untuk hasil imbang. Lalu kedua tim tentu saja bermain dengan ya boleh dikatakan tidak dengan line up penuh ya, karena kita tahu terkhususnya AC Milan ada beberapa pemain yang tidak bisa dimainkan karena mengalami cedera, dan pemain-pemain tersebut justru pemain kunci seperti Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers, lalu ada Gabbia, lalu ada Bennacer. Dan kita tahu yang terbaru Sandro Tonali juga tidak bisa dimainkan karena terkena akumulasi kartu merah. Sedangkan di kubu Juventus sendiri ada Alexandro Cuadrado yang mengalami COVID-19. Lalu dirumorkan juga Alvaro Morata juga tidak bisa dimainkan pada laga nanti. Ini menarik di mana Juventus, Ronaldo khususnya ingin menjadi tim yang pertama kali mengalahkan AC Milan. Jadi otomatis big match kali ini justru sangat luar biasa, sangat dinanti-nanti. Lalu kita di pertemuan kedua tim dalam 5 pertandingan terakhirnya AC Milan mengalami seri 2 kali dan menang 3 kali. Sedangkan di kubu Juventus dalam 5 pertandingan terakhirnya hanya menang 3 kali, seri 1 kali dan kalah 1 kali. Jadi ini menarik, sangat nanti pertandingan pada malam dini hari nanti maksud saya. Lalu untuk head to head kedua tim dari 5 pertandingan terakhir, di mana Juventus menang 2 kali, Milan menang 1 kali, dan kedua tim imbang 2 kali. Yang kita terbaru di laga Milan menghadapi Juventus di tahun 2020 kemarin, AC Milan berhasil comeback setelah tertinggal 0-2. AC Milan berhasil comeback dengan skor 4-2. Ini luar biasa, dan semoga saja tentunya kita sebagai Milanisti mengharapkan pertandingan nanti tidak perlu comeback tetapi langsung menang ya. Kita doakan saja, amin ya. Ya, pemain yang perlu diwaspadai tentu saja CR7 sebagai top skor sementara dengan koleksi 14 golnya. Dan kita tahu AC Milan top skornya hanya Ibra dengan 10, tetapi Ibra tahu kita tidak bisa dimainkan karena kondisinya belum fit 100%. Jadi Pioli tidak berani mengambil resiko tersebut untuk menurunkan Zlatan Ibrahimovic. Tetapi dengan
modal kemenangan yang didapat Milan pada saat menghadapi Benevento di pekan kemarin ini suatu modal untuk para pemuda AC Milan untuk menghadapi Juventus. Kita tahu di laga menghadapi Benevento AC Milan menang 0-2 dan bisa membuktikan bahwa para pemuda AC Milan ini memiliki mentalitas yang luar biasa, boleh dikatakan mental juara ya. Dengan 10 pemain bisa mencetak 1 gol lagi di babak kedua oleh Leo dengan gol apiknya. Jadi semoga mentalitas dan kepercayaan di tim ini bisa membawa AC Milan meraih kemenangan pada laga dini hari nanti. Dan kabar baiknya juga Theo Hernandez bisa kembali bermain setelah ganjaran akumulasi kartu kuning. Jadi ini boleh dikatakan di sektor belakang AC Milan full tim ya. Kjaer juga sudah bisa kembali dimainkan. Jadi hanya ada di sektor tengah dan depan yang cukup tidak full tim. Untuk line up-nya prediksi saya yang akan diturunkan Stefano Pioli, yaitu di penjaga gawang tentu saja Gigio Donnarumma yang masih akan dipercaya. Dia bermain bagus menghadapi Benevento, menjadi man of the match di laga itu, melakukan beberapa kali penyelamatan. Lalu di back kanan tentu saja Davide Calabria yang akan kembali diturunkan. Dan untuk center back duo Kjaer dan Romagnoli kembali menjadi andalan. Kjaer bermain bagus di laga kemarin menghadapi Benevento setelah baru comebacknya dari cedera. Semoga di laga nanti menghadapi Juventus mampu meredam serangan-serangan dari para pemain Juventus. Lalu di sektor back kiri Theo Hernandez tentunya yang menjadi sorotan pada laga nanti ya. Mampukah dia kembali mencetak gol kemenangan atau boleh dikatakan sebagai pahlawan nantinya untuk AC Milan. Lalu di midfielder di situ nanti akan diturunkan Franck Kessié. Kali ini akan bertandem dengan Krunic karena kita tahu Benacer belum pulih dan Tonali terkena sanksi kartu merah. Dan di sini cukup berbahaya. Di sini boleh dikatakan menjadi titik lemah di pertahanan AC Milan, yaitu adanya Krunic ya. Kita tahu Krunic beberapa kali permainannya ya cukup membuat para Milanisti berdebar-debar tentunya ya. Apalagi kemarin waktu menghadapi Benevento dia melakukan tackling yang tidak perlu sebetulnya yang membuahkan penalti. Untungnya tidak gol dan berhasil clean sheet. Semoga nanti menghadapi Juventus juga bisa clean sheet ya. Lalu di forward di bagian di sayap kanan maksud saya tentu saja yang akan diturunkan Samu Castillejo karena kita tahu Alexis Saelemaekers masih mengalami cedera. Jadi Castillejo yang kemarin sudah mulai membaik dan sempat dimainkan di akhir-akhir babak waktu menghadapi Benevento. Semoga nanti permainnya bagus ya Castillejo di sektor kanan. Lalu playmaker tentu saja Hakan Çalhanoğlu. Ini masih menjadi andalan dan apalagi kemarin baru saja memainkan laga ke-150-nya ya di semua kompetisi. Semoga Hakan bermain bagus dan bisa mengatur lini serang AC Milan. Lalu di sayap kiri tentu saja Ante Rebic yang akan menjadi andalan di sana. Rebic di laga pertemuan 2020 kemarin dia sempat mencetak gol juga yang menghantarkan AC Milan bisa comeback 4-2. Semoga di laga nanti Rebic bisa kembali mencetak gol. Lalu di striker tunggal yang diandalkan saat ini yaitu Rafael Leao kembali menjadi
andalan di target man ya. Semoga Leao bisa mencetak gol lagi dan mengantarkan Milan menjadi pemenang di laga nanti. Amin. Ya. Untuk prediksi pertandingannya, saya rasa Juventus pasti akan lebih dominan dalam penguasaan bola. Apalagi kita tahu untuk pemain-pemainnya memiliki skill-skill yang luar biasa, skill individu khususnya ya. Di sana kita tahu ada Chiesa, Dybala, lalu tentu saja Ronaldo yang cukup membahayakan. Dan tentu saja Pirlo, sang mantan maestro AC Milan ini juga tentunya ingin membuktikan bahwa dia bisa menghantarkan Juventus bersaing di kompetisi papan atas Liga Serie A ya. Jadi ini AC Milan 2 pertandingan berturut-turut menghadapi mantan maestronya, di mana di laga sebelumnya menghadapi Pippo Inzaghi, kali ini menghadapi Pirlo. Jadi semoga bisa mengatasi tim asuhan dari kedua maestro ini ya, dan Milan bisa menang laga nanti. Ya, kemungkinan bisa jadi di laga nanti AC Milan apabila memang terkurung dari sektor serangan Juventus, saya rasa AC Milan akan kembali melakukan strategi counter attack, di mana pada laga waktu menghadapi Benevento berjalan mulus, mengandalkan kecepatan Rebic dan Leao. Apalagi Theo Hernandez sudah bisa dimainkan, jadi ini bisa membantu untuk melakukan counter attack. Kita tahu kecepatannya luar biasa Hernandez dengan dribble yang cukup bagus. Semoga bisa dimanfaatkan oleh para pemain AC Milan momentum itu. Untuk prediksi skornya ini cukup sulit. AC Milan harus bisa menjaga tren positifnya ya untuk tidak terkalahkan. Sejauh ini sudah 15 laga tidak terkalahkan, dan semoga di laga nanti juga tidak terkalahkan, karena itu sangat berpengaruh, karena kita tahu Inter akan menghadapi Sampdoria yang boleh dikatakan Inter jauh diunggulkan. Kemenangan prediksi saya 2-0 deh untuk AC Milan. Walaupun ini cukup sulit, hasil imbang saja sudah bagus, dan apabila memang, mohon maaf apabila memang kalah, tidak apa-apa, kita selalu support karena kita ingat targetnya dari awal hanya 4 besar dan lolos Liga Champion. Jadi apapun hasilnya pada malam nanti, AC Milan harus tetap bersaing karena target awalnya adalah 4 besar, dan Stefano Pioli sendiri tidak mengunggulkan timnya untuk berada menjadi peraih Scudetto. Dan semoga tetapi para pemuda AC Milan ini bisa membuktikan bahwa dia bisa mengatasi Juventus seperti laga tahun 2020 kemarin, berhasil mengalahkan Juventus dengan skor meyakinkan 4-2. Semoga dini hari nanti bisa menang clean sheet kembali 2-0. Mampukah AC Milan menjaga tren positif ini? Buat kalian para Milanisti, boleh tulis di kolom komentar prediksi kalian, atau mungkin pencetak golnya, atau mungkin ulasan strateginya atau line up yang kalian punya opini sendiri. Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Ini hanya sebuah prediksi dari saya. Semua bisa terjadi, bisa benar bisa salah, tetapi kita sebagai Milanisti harus selalu dukung penuh apapun yang terjadi untuk AC Milan. Dan tentu saja jangan jumawa dan selalu rendah hati, bahwa ingat target kita hanya 4 besar lolos Liga Champion di tahun depan. Oke, buat kalian Milanisti yang sudah subscribe, terima kasih. Sehat terus buat kalian, dan kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya
Jangan lupa nyalakan loncengnya dan tekan tombol like apabila kalian suka dengan channel ini. Jangan lupa juga untuk share kepada Milanisti lainnya dimanapun berada, supaya kita selalu bisa sama-sama memprediksi dan mendukung terus AC Milan. Sekian dulu prediksi dari saya, dan saya Runghan pamit. Forza Milan. God bless you all.